Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiatun Nisa, CGP Angkatan 9 Kota Mojokerto dari SDN Gunung Gedangan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Silahkan Bu bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuni Sri Utami. Saya mengajar di kelas 3 di SDN Gunung Gedangan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Afi. Bagaimana kabarnya Bu Afi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Begini, terkait yang saya sampaikan pada Bu Yuni kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Yuni. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu sebenarnya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya Ibu sendiri. Nah, dalam supervisi akademik yang akan saya lakukan ada tahap yang pertama ada tahap praobservasi, kemudian kedua tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini saya dan Bu Yuni sedang berada pada tahap praobservasi, sehingga harapannya di tahap praobservasi ini Bu Yuni bisa menyampaikan terkait kesiapan Bu Yuni nantinya pada proses tahap observasi nanti. Begitu Bu Yuni. Ya, saya terima kasih sekali. Saya sangat bersedia apabila Bu Afi mengadakan supervisi di kelas saya. Di sini diharapkan kita dapat bertukar ilmu. Bu Afi dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Tentunya kita saling bertukar pendapat untuk pembelajaran yang baik untuk siswa. Kita ngobrol santai saja ya Bu Yuni ya. Dari kegiatan yang akan kita lakukan nanti, harapannya Bu Yuni bagaimana? Seperti apa harapannya Bu Yuni? Harapan saya di sini kita dapat bertukar informasi ya Bu Afi ya, tentang pembelajaran yang menarik bagi siswa. Oke. Baik Bu Yuni, semoga saya bisa membantu Bu Yuni dan Bu Yuni jangan merasa terbebani dengan kegiatan observasi yang saya lakukan besok. Kira-kira untuk kegiatan observasi Bu Yuni mengambil materi apa? Nah, di sini tepat sekali di kelas 3 yaitu tema 5, subtema 2 yaitu mengenai muatan materi bahasa Indonesia mengenai pokok-pokok informasi. Gitu Bu Yuni. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang Bu Yuni susun bagaimana? Di sini saya mempunyai beberapa tujuan ya Bu Afi. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu kegiatan membaca, di mana peserta didik menemukan pokok-pokok informasi mengenai perubahan cuaca. Yang kedua yaitu kegiatan berdiskusi, di mana peserta didik menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Oh, jadi itu tujuan pembelajarannya dari Bu Yuni ya. Kemudian Bu Yuni, untuk rencananya pada kegiatan awal bagaimana Bu Yuni? Di sini saya merencanakan, yaitu kegiatan awalnya adalah saya mengajak siswa untuk mengingat dan mengaitkan pada materi sebelumnya. Luar biasa Bu Yuni. Kemudian untuk kegiatan intinya bagaimana Bu Yuni? Kegiatan inti yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah siswa akan membaca teks bacaan yang berhubungan dengan cuaca. Kemudian siswa akan menemukan pokok-pokok informasi dalam teks tersebut. Kegiatan yang kedua yaitu di mana siswa berdiskusi, menuliskan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan cuaca. Yang ketiga adalah siswa akan menempel gambar-gambar yang berkaitan dengan cuaca. Begitu. Menarik sekali ya Bu Yuni kegiatan intinya. Setelah kegiatan inti, kemudian kegiatan akhirnya seperti apa Bu Yuni? Di mana di sini kegiatan akhir yang akan saya lakukan adalah saya bersama siswa akan menyimpulkan materi serta merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Gitu Bu Yuni. Bu Yuni sudah luar biasa sekali menyusun kegiatan pembelajarannya. Kalau boleh tahu, kira-kira media apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Yuni? Di sini yang saya persiapkan adalah yang satu adalah video yang berkaitan dengan cuaca.
Yang kedua adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan cuaca pula. Dan yang ketiga adalah LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa serta lembar evaluasi. Begitu. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya Bu ini, mulai dari tahapan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, kemudian medianya sudah ada. Kira-kira kemungkinan ada tidak kendala atau masalah yang muncul nanti ketika kegiatan tersebut? Kendala pasti akan kita jumpai selama kegiatan pembelajaran, di mana kita menghadapi begitu banyak macam anak di dalam satu kelas. Nah, di sini kendalanya mungkin yang akan saya alami adalah mengenai semangat belajar, yaitu siswa itu terkadang ada yang sangat bersemangat untuk belajar, dan ada juga siswa yang menganggap bahwa pembelajaran itu sangat sulit. Nah, itu mungkin kendala yang akan saya alami. Begitu ya, berarti bisa terkait pada pengkondisian kelas juga ya Bu Yuni ya. Kira-kira bagaimana cara atau strategi Bu Yuni agar anak itu lebih fokus, kemudian lebih bersemangat lagi, dan menghadapi murid dengan karakteristik yang beragam tadi, ada yang bersemangat, ada yang kurang bersemangat gitu Bu Yuni. Ya, di sini saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Salah satunya yaitu saya menggunakan media pembelajaran yang menarik pula, seperti gambar, video-video, kemudian membuat pembelajaran yang bervariatif, misalnya dengan cara belajar berkelompok, dengan cara diskusi, kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan kesiapan belajar anak tersebut. Hebat sekali, sebenarnya rencananya sudah menarik sekali ya Bu Yuni ya. Apa tadi, melihat kesiapan belajar siswa, terus melihat keterampilan bagaimana cara menangkap materi pembelajaran siswa. Jadi siswa itu kan ada yang fokus, kemudian dia bisa menangkap pelajaran dengan baik, tapi juga ada yang kemampuan menangkap pembelajarannya masih sedang, ada juga yang kurang. Nah, kira-kira strategi yang dilakukan Bu Yuni selain beberapa tadi, adakah yang lain Bu Yuni? Di sini saya berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa saya. Saya mengelompokkan murid sesuai dengan kesiapan belajar mereka dan gaya belajar mereka juga. Begitu. Berarti Bu Yuni sudah menyiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yuni. Terkait yang sudah Bu Yuni siapkan, adakah yang bisa saya bantu untuk Bu Yuni? Nah, yang mungkin yang saya butuh bantuannya Bu Afi yaitu salah satunya kita akan belajar menggunakan media ada speaker, ada LCD. Mungkin saya butuh bantuan untuk mengecek media tersebut. Gitu. Baik Bu Yuni, mungkin juga ada beberapa komponen yang ingin Bu Yuni kembangkan. Kira-kira komponen apa yang ingin Bu Yuni kembangkan dan saya bisa membantu apa dalam hal tersebut? Nah, di sini saya minta pendapat dari Bu Afi, bagaimana saya bisa menyampaikan materi dengan tepat dan mudah ditangkap oleh anak, serta mengkondisikan sosial emosional siswa yang beragam tersebut. Saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional saya. Baik Bu, insya Allah akan saya bantu menyiapkan hal tersebut. Untuk pembelajaran sosial emosional bagaimana kira-kira yang Bu Yuni harapkan itu? Nah, di sini kan pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi, di mana saya berusaha ingin menciptakan siswa yang sejahtera, siswa yang bahagia, menjadi penanda adanya dampak keberhasilan pembelajaran bagi saya di kelas dan di sekolah. Baik Bu Yuni, saya akan berusaha membantu dengan rangkaian kegiatan supervisi akademik di kegiatan observasi. Semoga Bu Yuni bisa melaksanakan dengan baik, menerapkan apa yang sudah direncanakan, sehingga nantinya kegiatan supervisi akademik tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira kapan Bu Yuni untuk bisa melaksanakan kegiatan observasi tersebut? Insya Allah minggu depan ya Bu Afi, tepatnya di hari Senin. Nanti kita masuk ke kelas saya. Siap. Baik Bu Yuni, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan tahapan pra-observasi ini. Semoga harapan saya ke depannya ketika kegiatan observasi rencananya Bu Yuni sudah berjalan dengan baik, sukses, lancar, dan siswa juga senang dengan pembelajaran tersebut. Begitu Bu Yuni. Iya Bu Afi, terima kasih sebelumnya sudah mengadakan supervisi di kelas saya. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Siapa yang sekarang giliran untuk memimpin doa? Ya, ayo Mbak Bunga Eka Sari, silakan maju. Ayo. Ayo berdiri. Terus membaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Robbi ghafirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar kabar kalian. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Fahmi tidak masuk. Kenapa ya Mas Fahmi nggak masuk ya? Sakit ya. Kita doakan semoga Fahmi lekas sembuh. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Yuni akan mengajak kalian untuk berkonsentrasi terlebih dahulu. Caranya bagaimana Bu Yuni? Caranya adalah kalian memejamkan mata. Ayo sekarang matanya dipejamkan. Kemudian menarik nafas sebanyak 3 kali secara perlahan. Ayo, begini cara menarik nafasnya. Nah, sebanyak 3 kali. Ayo kita mulai dari sekarang, matanya dipejamkan. Hitungan ketiga, ditarik nafasnya. Yang kedua, di mana kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita alhamdulillahirabbil alamin telah diparingi kesehatan sehingga kita dapat belajar pada pagi hari ini. Tarik nafas lagi, dihembuskan. Dengan kesehatan yang diberikan Allah, kesempatan belajar, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ditarik lagi nafasnya, dihembuskan. Semua matanya membuka. Tepuk tangan bersama-sama. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sudah. Tepuk semangat. Di sini hari ini kita akan belajar tentang yaitu 1. Kalian akan membaca teks bacaan untuk menemukan informasi penting mengenai perubahan cuaca. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kalian akan berdiskusi. Kalian akan menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang tepat. Untuk itu, marilah kita perhatikan gambar di depan. Masih ingat? Nah, masih ingat? Ini merupakan simbol apa, nak? Simbol cuaca. Masih ingat? Kalau yang ini, gambar apa? Malam hari cerah. Pintar. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Cerah. Yang kelima? Berawan. Cerah berawan. Marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Apakah tadi sudah betul? Sudah betul.
Nah, sekarang kita mau menyaksikan video ya. Lagu. Nah, lagu apa kira-kira? Hujan. Titik bunyi hujan. Siapa yang bisa menyanyikan lagu tersebut? Ayo semua mengikuti ya, nyanyi bersama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini ada gerakannya. Boleh berdiri untuk mengikuti gerakannya ya, berdiri. Diikuti ya. Tik bunyi hujan di atas. Cobalah tengok dahan dan ranting basah semua. Ayo ditirukan dengan semangat. Dahan dan ranting. Muter. Itu adalah lagu yang berkaitan dengan cuaca. Apa judul lagu tersebut? Titik bunyi hujan. Oke. Siapa ya yang menciptakan tik-tik bunyi hujan ya? Nah, ciptaan dari ibu siapa? Ibu Sun. Yuk sekarang Bu Yuni punya gambar. Gambar apa ini? Hujan. Yang kedua? Awan mendung. Oke, pintar sekali. Lihat gambar apa anak-anak? Gambar awan mendung. Kira-kira ketika awan mendung menandakan akan terjadinya apa? Akan terjadi apa? Hujan. Apakah betul tersebut? Iyalah. Jadi ketika hujan akan terjadi hujan, maka akan turunlah hujan. Sekarang apa kegiatanmu ketika perubahan cuaca itu terjadi? Kegiatannya yang semula di luar ruangan, ya kan? Misalnya kamu berolahraga di luar, kemudian hujan. Bagaimana? Kegiatannya berubah di mana, Audi? Loh, lah kok pulang? Kegiatannya berubah di mana, Nak? Dari luar ke mana? Di dalam mana? Di dalam kelas. Yo, Bu Yuni di sini punya sebuah video. Marilah kita saksikan video tersebut. Anak-anak masih ingat ya apa arti dari cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, cuaca cenderung berubah-ubah. Perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Selain itu, perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit. Tentang cuaca. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja tersebut akan kalian kerjakan dengan cara berkelompok dan berdiskusi. Di mana Bu Yuni akan memberikan kalian, ini lembar diskusi kelompok. Kamu tulis kelompok apa sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nama anggota kelompok ditulis namanya semuanya. Oke?
Kemudian tugasnya adalah satu, bacalah teks berikut dengan seksama. Mana Bu Yuni teksnya? Ini teksnya. Nah, ini adalah teks yang harus kalian baca. Kemudian, ketika kalian membaca, setelah kalian memahami, di sini di lembar berikutnya ada di mana kalian tadi kan disuruh untuk menemukan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan cuaca. Ya, ditulis di sini kegiatannya. Ditulis dengan rapi. Mengerti sampai sini? Mengerti. Kemudian tugas yang selanjutnya. Tugas ini dikerjakan dengan berkelompok ya. Kerjakan dengan semangat ya. Di sini ada 2 gambar. Nah, di bawahnya. Nah, gambar yang pertama ada cerah berawan, mendung dan hujan. Di bawah gambar ini ada berbagai kegiatan. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Kamu pilih sesuai kegiatan mana yang cocok, disesuaikan dengan cuacanya, dicocokkan dengan cuacanya. Cuaca cerah itu cocoknya kegiatan apa ya? Nah, kalau cuaca mendung itu apa ya kegiatannya ya? Cuaca hujan itu bagaimana ya? Bisa? Bisa apa enggak? Bisa. Saya yakin bisa. Anak hebat, insya Allah bisa. Yuk, biar semangat diskusinya, biar semangat bekerja kelompoknya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Bu Yuni akan bagi. Yo, selamat bekerja. Ditulis kelompoknya terlebih dahulu. Ayo, lekas. Berkelompok ya, dibaca bersama-sama ya. Silakan berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok ya. Itu tidak bisa dikerjakan kalau tidak membaca dulu. Ayo dibaca dulu bersama-sama. Ini dibuka dulu. Nah, ini dibaca bersama-sama. Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan cuaca tulis di sini ya. Yo, lekas, jangan terlalu lama. Yo. Belum, itu dulu, itu ditulis. Ini dulu dikerjakan, dibaca, lalu ditulis di sini. Ketika ini sudah selesai, baru berpindah kegiatan berikutnya, baru menggunting-gunting. Ayo, dibaca bersama-sama. Dibaca dulu. Oke. Percayalah dengan temanmu. Ya, itu berisi kegiatan. Ini cerah, kegiatannya apa? Ayo, bekerja, Bur. Dibaca, ayo dibaca. Ayo kegiatannya apa?
sayang, ini tuh digunting, kotak-kotaknya digunting, kemudian dicocokin, digunting. Enggak, kegiatan. Tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks tersebut. Kegiatan apa? Cuaca cerah, kegiatannya apa dalam bacaan? Cuaca berawan, kegiatan manusia yang bisa dilakukan apa? Di atasnya dikasih nama kelompoknya ya. Kamu kelompok apa? Kelompok cerah. Ya, ditulis cerah, kelompok cerah. Ayo, lekas. Pinter Fatan, ayo Tan, ayo pinter, kelompok mendung hebat. Bagaimana kabar kelompok berawan? Ayo berawan, lekas berawan. Ya, ayo. Ya, ini itu kegiatan yang sesuai dengan cuaca tersebut. Cerah. Goreng lah itu sih. Ini pindah ke sini. Berawan. Di sini. Apa kegiatan manusianya dalam bacaan? Ya, ayo. Dipta tukeran aja deh kayaknya deh. Ngelemnya tidak di situ, tapi di sini. Nanti tinggal ditempel di sini. Masa cuaca hujan menanam? Tadi sesuai video bagaimana? Ketika menanam tadi di cuaca apa ya? Mendung. Tadi kan nggak mungkin hujan-hujanan di sawah. Kesamber petir nanti, ya kan? Nah, harus berpartisipasi dalam pembelajaran diskusi Tisa, gak boleh mulat kok Tisa, ya kan? Ayo, ajari Tisa juga. Nah, ayo, apa Tisa? Mendung, mana cuaca mendung? Iki diwoco Mbak Tisa. Kemudian Mbak Hilwa, tolong dikasih tahu temannya, diajari. Yang rapi ya, nempelnya ya, harus rapi. Nah, dikasih nama kelompoknya ya, berawan gitu dikasih. Ayo. Hingga kering. Kemudian kerupuk siap digoreng. Berawan, ayo bunga berawan. Nih dibaca berawan. Kegiatan apa kalau cuaca berawan? Apa kegiatannya apa? 1. Betul. 2. Bermain sepeda. Yang ketiga, ayo bekerja sama dengan baik, dibereskan sampah-sampahnya. Diisi nama kelompoknya, dikasih identitas. Ini tepuk pinter dulu.
Yuk siap-siap. Tepuk pintar. Pintar, 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 pintar. Yes, oke anak pintar. Siapa yang mau presentasi ke depan terlebih dahulu? Kelompok mana angkat tangan? Oke, kelompok mendung terlebih dahulu. Ayo silakan maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatunisa dari SDN Gunung Gedangan 1, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Mojokerto. Pada pagi hari ini saya akan melakukan tahapan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 dan tahapan pasca observasi ini dilakukan pada pendampingan individu yang kelima, di mana pendampingan tersebut saya didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bu April dari SMA Taman Siswa, dan kemudian ada rekan sejawat saya yang membantu saya pada tahapan coaching yaitu Bu Yuni. Beliau adalah guru kelas 3. Oleh karena itu, mari kita simak tahapan pasca observasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afi. Nah, bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat Bu Afi. Ya, terima kasih Bu Yuni. Saya ucapkan terima kasih Bu Yuni sudah melakukan tahap observasi kemarin di kelas panjenengan. Saya juga kemarin sangat mengapresiasi proses pembelajaran yang dilakukan Bu Yuni, sudah sangat baik prakteknya. Alhamdulillah sukses, berjalan dengan lancar. Kemudian hari ini saya ingin melakukan tahap pasca observasi tentang pembelajaran yang sudah Bu Yuni lakukan kemarin. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Yuni ketika observasi kemarin, Bu Yuni? Perasaan saya waktu observasi, pertama yang saya rasakan itu grogi dulu Bu Afi. Ada yang mengamati saya, tetapi lama-kelamaan observasinya berjalan lancar, pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi sudah berjalan mengalir saja. Oh iya, tapi sudah nggak grogi lagi kan ya? Tidak, sudah berjalan. Iya. Mungkin karena ada yang menungguin itu tadi ya, biasanya enggak ya, awalnya setelah itu sudah enjoy belajar dengan anak-anak. Begini, terkait pembelajaran kemarin, Bu Yuni sudah melakukan kegiatan awal yang sudah lengkap menurut saya. Kemudian kegiatan inti juga sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya diakhiri dengan refleksi bersama anak-anak. Menurut saya juga sudah sesuai dengan RPP dan perencanaan yang Bu Yuni buat. Ketika melaksanakan pembelajaran kemarin, adakah kendala yang harus dihadapi Bu Yuni? Nah, kendala yang saya hadapi kemarin itu kan kita kan belajar dengan cara berkelompok, di mana di setiap kelompoknya karakteristik anak itu berbeda-beda Bu Afi. Di mana ada anak itu ketika berdiskusi mereka kurang bisa fokus. Jadi diskusinya itu dia rame gitu. Nah, itu akhirnya kan saya mencoba untuk mengkondisikan kembali agar diskusi itu berjalan dengan baik. Kemudian juga yang kedua itu saat presentasi anak-anak itu ada beberapa anak itu yang masih kurang pede. Jadi kayak suaranya masih belum keluar, masih malu-malu kucing gitu. Padahal yang didiskusikannya itu sudah benar. Tinggal presentasinya saja mereka kurang berani untuk tampil di depan. Gitu, ternyata dari perencanaan yang sudah Bu Yuni buat sudah berjalan dengan baik, masih ditemukan kendala gitu ya Bu Yuni ya. Terus apakah ada rencana ke depan dari Bu Yuni untuk memperbaiki pembelajarannya tersebut? Nah, di sini ke depannya mungkin saya akan menerapkan berbagai strategi yang bervariasi di mana agar anak-anak itu tidak jenuh. Jadi diharapkan dengan banyak strategi pembelajarannya semakin menarik sehingga anak-anak tertarik untuk belajar bersama saya. Baik sekali idenya Bu Yuni. Jadi setelah supervisi atau setelah observasi kemarin Bu Yuni berjalan lancar, tapi masih ada kendala. Kemudian Bu Yuni juga sudah menemukan rencana apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kendala tersebut. Kemudian harapannya dari rencana yang dilakukan Bu Yuni tadi apa Bu Yuni? Ya, harapan saya ketika saya akan menerapkan strategi-strategi itu harapannya sih pembelajaran semakin baik, pembelajaran semakin menyenangkan, pembelajaran semakin kondusif. Jadi anak-anak itu belajar pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Menurut saya sudah luar biasa, sudah baik sekali rencana aksi dari Bu Yuni tadi. Untuk kira-kira pelaksanaannya kapan ini Bu Yuni? Ya kita perbaiki pembelajaran kan setiap hari. Setiap hari kita ketika ada kekurangan di pembelajarannya kemarin, kita usahakan di pembelajaran di depannya tidak terjadi lagi. Terima kasih Bu Yuni. Kemarin Bu Yuni juga sudah melakukan teknik stop guys bersama anak-anak. Kemudian kedepannya Bu Yuni juga akan menggunakan strategi pembelajaran yang baik tadi yang menarik anak-anak. Terima kasih Bu Yuni sudah membantu saya. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari tahap pra observasi sampai sekarang pasca observasi.
Terima kasih Bu Afi, dengan ini kita bisa belajar bersama. Jadi kita bisa menemukan solusi. Saya cerita ke Bu Afi, kita saling bertukar pendapat gitu. Ya, semoga kedepannya kita bisa menjalankan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, yang berpihak pada murid, juga sekaligus pembelajaran yang kondusif bagi anak-anak gitu Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Sama-sama Bu Afi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.